Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih ada sebagaimana kita ada. Bukan karena kekuatan kita dapat menjalani hari-hari hidup ini, tapi semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu, mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan, untuk membalas segala anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu datang kepadamu, membawa segala pujian, syukur, pengagungan kami kepadamu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun saja berada Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, ini penyembahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam ibadah yang luar biasa. Kita sudah ada di hari Minggu yang baru dan saya percaya ada berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita. Seperti anggur yang terbaik untuk pesta di Kana, demikian sukacita yang terbaik, kekuatan yang terbaik, damai sejahtera yang terbaik, kesembuhan yang terbaik masih ada buat kita semua. Saya berdoa semua saudara akan diberkati lewat ibadah ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, di mana Engkau hadir, di sana mujizat pasti terjadi. Ketika Engkau datang di Kana, air berubah menjadi anggur. Ketika Engkau datang di kolam Bethesda, orang yang 38 tahun lumpuh berjalan hanya oleh perkataanmu. Ketika Engkau masuk ke kota Yeriko, ada Bartimeus yang buta yang dicelikan matanya. Kami percaya semua berkat-berkat ini akan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, seperti doa saya, di mana Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Kalau ada di antara saudara yang mulai stres, mulai merasa tertekan, hari ini Tuhan akan memberikan hidup yang baru buat saudara. Seperti air yang tawar menjadi anggur yang manis. Kalau ada di saudara yang begitu lama terikat dengan kebiasaan buruk, hari ini hari kebebasan buat saudara. Seperti orang yang 38 tahun lumpuh, tidak bisa berjalan. Hanya oleh perkataan Tuhan, dia berjalan. Kalau hari ini saudara khawatir tentang hari esok, tentang masa depan, mata saudara tertutup, mata saudara buta, tapi saya percaya Tuhan akan mencelikan mata saudara sehingga engkau akan tertawa tentang masa depan, tertawa tentang hari esok sebelum engkau sampai, sebab sebelum engkau sampai ke minggu depan, Tuhan sudah tunggu engkau di sana dengan berkat yang luar biasa. Mari sama-sama katakan haleluya. Baik, kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan saudara-saudara, dalam pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul, Roh Kudus dicurahkan sesudah murid-murid berdoa selama 10 hari. Nanti pada tanggal 31 Mei di akhir bulan kita akan merayakan hari Pentakosta. Tapi saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana kuasa ini mengubah banyak orang. Salah satunya adalah Simon Petrus. Saudara tahu Simon Petrus ini seorang pengecut, seorang penakut. Dia menyangkal Tuhan di malam di mana Tuhan ditangkap. Dia bersembunyi dari begitu banyak orang karena takut dia disebut pengikut Kristus. Tapi ketika kuasa Tuhan turun, dia berkhotbah dengan begitu berani. Sampai-sampai orang mengadakan sidang untuk menyidangkan Simon Petrus yang begitu berani. Lalu Petrus berkata begini ketika mereka melarang kepada Petrus berhenti berbicara tentang nama Yesus itu. Petrus berkata, pilih mana yang benar menurut kamu, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Bagi kami tidak akan berhenti untuk berbicara tentang nama itu. Semua orang menjadi heran dan bingung, dan mereka berkata, bukankah ini orang-orang biasa? Kenapa menjadi seperti ini? Kenapa jadi berani untuk mengambil resiko, bahkan hidup mereka menjadi taruhan untuk pemberitaan Injil? Kenapa? Karena kuasa Pentakosta. Dan saya percaya kuasa ini yang sementara berlaku buat kita semua. Dan mari kita lihat masa pandemik ini, justru ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal 8 ayatnya yang pertama. Dikatakan begini, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Maka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudara bisa lihat, ini penganiayaan bukan Tuhan yang rencanakan. Orang-orang yang tidak ingin nama Tuhan diberitakan, orang-orang yang tidak ingin gereja bertumbuh membuat penganiayaan. Tetapi Tuhan bisa pakai penganiayaan itu menjadi alat untuk nama Tuhan dimuliakan. Orang-orang tersebar ke Yudea, ke Samaria. Kita lihat dalam ayatnya yang pertama, pasal yang pertama, ayat 8 dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan Kisah 8 ayat 1 ini alat yang dipakai oleh Tuhan supaya janjinya di dalam Kisah 1 ayat 8 terjadi, di mana seluruh dunia bisa mendengarkan Injil. Saya percaya hari-hari ini ada begitu banyak Injil online, ada begitu banyak suara Tuhan yang didengungkan lewat video, lewat live streaming. Dan tahukah saudara, di udara kita hari ini penuh dengan berita Injil. Inilah cara Tuhan untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Dan inilah waktunya di mana setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Seberapa banyak ada signal, seberapa banyak ada orang bisa mendapatkan sinyal, maka mereka bisa mendengarkan Injil dengan berkelimpahan. Di masa pandemik ini,
Tuhan sementara pakai situasi ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang yang pakai juga situasi ini untuk menyebar hoaks, menyebar kabar-kabar yang menakutkan. Tapi dengarkan gereja Tuhan, orang-orang ini tersebar ke Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang mereka lakukan? Di mana mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Pastikan di mana saudara tinggal, di sana nama Tuhan yang ditinggikan. Bukan COVID yang ditinggikan, bukan persoalan yang ditinggikan, tapi Tuhan yang ditinggikan. Ketika kita meninggikan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan aksinya. Kembali kepada Yesaya 6 ayatnya yang pertama. Dalam tahun matinya usia aku melihat Tuhan. Dalam tahun aku mengalami pandemik, aku melihat Tuhan. Dalam tahun usahaku mengalami masalah, aku melihat Tuhan. Dalam tahun krisis atau pandemik terjadi di mana aku tidak bisa buka toko, aku melihat Tuhan. Apa yang terjadi? Yang kita lihat itu yang menunjukkan aksinya. Kalau saudara lihat masalah, masalah akan tunjukkan aksinya. Kalau saudara persoalan, persoalan akan tunjukkan aksinya. Tapi kalau saudara lihat Tuhan, Tuhan akan tunjukkan aksinya. Yang percaya katakan amin. Dan kalau Tuhan tunjukkan aksi, orang mati bangkit, orang susah terhibur, orang sakit sembuh, orang lemah kuat, itu Tuhan punya aksi yang ditunjukkan. Dan saudara bisa lihat di mana Injil diberitakan, Tuhan selalu meneguhkan berita Injil itu dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Rumah saudara akan disebut rumah penginjilan. Kenapa? Injil melimpah di rumah saudara. Dan Tuhan akan teguhkan dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Sudah tiba-tiba kaget, walaupun toko tutup, semua kebutuhan saudara bisa tercukupi dengan caranya Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk mencukupi segala keperluan kita. Percaya katakan amin. Dan saya percaya hari ini gereja Tuhan, mari lihat Tuhan, mari menghadap kepada Tuhan. Saya akan meneguhkan ayat ini, saya akan meneguhkan kisah ini dengan satu cerita di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan masuk ke kota Yeriho. Lalu di kota Yeriho itu ada seorang yang sudah lama menantikan Tuhan. Dan ketika Tuhan masuk, dia berkata, inilah saat kesembuhan bagiku, inilah saat kemenangan bagiku. Mari kita katakan sama-sama, inilah waktu kemenangan bagiku, inilah waktu kesembuhan bagiku, inilah waktu kelepasan bagiku. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Masih ingat perempuan yang menderita pendarahan? Dia berkata inilah saat kesembuhan. Tapi orang begitu banyak, dia tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Dan sebagai seorang yang menderita pendarahan, dia tidak boleh berjumpa dengan orang. Di mana dia berada, dia harus bersuruh najis supaya orang tahu bahwa dia ini adalah orang yang dikucilkan. Tetapi hari itu dia berkata, ini hari kesembuhan bagiku. Dia menerobos orang banyak. Sudah bisa bayangkan, setiap gerakan itu adalah kematian. Setiap gerakan begitu banyak darah yang keluar. Tapi hari itu dia berkata, inilah hari kesembuhan bagiku. Benar. Hari itu terjadi kesembuhan bagi dia. Hanya dengan memegang puncak jubah Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir. Hari ini kita bukan pegang puncak jubah, kita bertemu dengan Tuhan yang sudah bangkit. Kita berhadapan dengan Tuhan yang hidup selama-lamanya. Kesembuhan pasti terjadi. Kita lihat di dalam Injil Markus pasal 10. Tuhan pergi ke Yeriho. Kenapa Tuhan pergi ke Yeriho? Karena ada orang yang ingin disembuhkan di sana. Kenapa saudara bisa menyaksikan ibadah hari ini? Karena Tuhan sementara menyembuhkan saudara. Tuhan sementara mengasihi saudara. Tuhan sementara berbuat perkara-perkara ajaib buat saudara. Saudara masih ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Murid-murid tidak percaya, Tuhan tetap pakai mereka. Tuhan kejar mereka. Ada rencana yang luar biasa. Dengarkan saudara, ada rencana yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat saudara. Bukankah kita ini sudah direncanakan Tuhan sejak awal? Tidak ada satu manusia yang lahir secara kebetulan di muka bumi ini. Semua direncanakan oleh Tuhan. Mari katakan sama-sama, saya direncanakan oleh Tuhan. Kita lahir di bumi ini bukan karena papa subur, mama subur, terus kita ada. Saya pernah menyaksikan bahwa ada ibu atau istri yang haidnya 3 bulan sekali, tapi bisa punya anak. Itu membuka mata saya bahwa benar kehidupan itu datang daripada Tuhan. Jadi siapapun saudara, tidak ada saudara yang lahir secara kebetulan. Tidak ada saudara yang tidak direncanakan oleh Tuhan. Orang tua boleh tidak merencanakan, tapi Tuhan merencanakan. Ada banyak orang tua yang berkata begini, ketika hamil anak ketiga atau keempat, mereka berkata, kami tidak merencanakan anak ini, Pak. Orang tua boleh tidak merencanakan, tapi Tuhan merencanakan. Mazmur 139 ayat 16.
Engkau melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu hari-hari yang akan dibentuk telah ada sebelum saya sampai di sana. Sebelum kita sampai ke bulan Juni, Tuhan sudah tunggu di sana. Sebelum kita sampai ke bulan Juli, Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa. Agenda Tuhan akan terus berjalan dalam hidup kita. Itu sebabnya rajin-rajinlah dengar dan baca agenda Tuhan terhadap hidup kita. Agenda dan rencana Tuhan tertulis di dalam buku ini. Setiap kali saudara baca, saudara bisa lihat agenda Tuhan yang luar biasa. Ampunilah orang bersalah, jangan simpan marah, ya, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Itu agendanya Tuhan. Dan mari kita akan lihat bagaimana Bartimeus menerima apa yang selama ini dia nantikan ketika Tuhan hadir. Di dalam ayat yang ke-46 dari Markus pasal 10 dikatakan Yesus tiba di Yeriho. Hari ini Tuhan pun tiba di rumah saudara, tiba di keluarga saudara, tiba di bisnis saudara, tiba di usaha saudara, dan Tuhan mau buat sesuatu. Begitu Tuhan sampai ke Yeriho, dia keluar sampai ke kota, keluar kota. Artinya dia tidak melintasi setengah dari kota itu, 3/4, 90%, tapi seluruh kota itu dilintasi. Kalau Tuhan masuk dalam hidup saudara, dia bukan cuma urus keselamatan, dia bukan cuma urus sorga, seluruh area di hidup saudara pun Tuhan lewati. Dapur saudara dilihat, tabungan saudara dilihat, kebutuhan saudara dilihat. Mungkin Tuhan berkata, Tuhan kalau urusan sorga engkau bisa, tapi kalau urusan bisnis, Tuhan punya bisnis jauh lebih hebat daripada saudara. Dia teman usaha saudara. Simon Petrus pernah pulang dengan kecewa karena tidak mendapatkan apa-apa. Ada banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa di dalam pandemik ini. Tetapi Tuhan, teman usaha yang baik. Justru situasi yang sulit, mereka menangkap ikan yang sangat banyak. Sudah bisa baca itu dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Di Yeriho ada Bartimeus yang buta. Saudara, ketika Tuhan keluar kota itu, artinya ini terjadi di luar kota. Sebab orang-orang buta, pengemis-pengemis itu bukan di dalam kota. Mereka punya camp tersendiri di luar kota. Dan waktu dia tanya, ini apa kok ribut-ribut begitu banyak orang, rame sekali. Oh, Yesus orang Nazaret lagi lewat. Mulailah ia berseru. Hari ini jangan tahan mulut saudara untuk berseru kepada Tuhan. Engkau sudah dengar firman Tuhan jauh lebih banyak daripada Bartimeus. Engkau sudah jadi orang percaya jauh lebih lama daripada Bartimeus. Tentu Bartimeus berseru, punya alasan atau punya dasar. Kalau orang memanggil saya pernah ketemu, itu artinya pernah ketemu, pernah berkenalan, atau pernah tahu. Tapi kalau orang belum tahu, nggak mungkin dia panggil. Saudara, dasar apa Bartimeus panggil Yesus? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia pernah mendengar tentang nama Yesus. Mungkin ada orang yang mengikuti kabar atau khotbah Tuhan Yesus berkata, Bartimeus, ada orang buta dicelikan matanya, ada orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan Bartimeus ketika mendengar itu Yesus, itu kesempatan bagi dia untuk menerima kesembuhan. Saya percaya hari ini adalah hari keselamatan buat saudara, hari kesembuhan buat saudara, hari kelepasan buat saudara. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, saya percaya pengalaman Bartimeus di Yeriho akan menjadi pengalaman kita hari ini. Mulailah berseru, Yesus kasihanilah aku. Alkitab tulis murid-murid banyak menegur dia. Kadang-kadang dalam ibadah kita banyak gangguan. Orang-orang yang kita pikir menolong kita malah membelakangi kita. Kalau itu terjadi, waktu kesembuhan semakin dekat, waktu kelepasan semakin dekat. Jadi jangan berhenti berseru. Jangan fokus kepada orang-orang yang menghalangi saudara. Jangan fokus kepada masalah yang sementara merintangi saudara. Fokuslah kepada Tuhan yang menyingkirkan masalah. Fokuslah kepada Tuhan yang membuat tanah yang rata di hadapan saudara, sehingga engkau bisa berjumpa dengan berkat Tuhan. Hari ini pun Tuhan mau buat tanah yang rata di hadapan saudara. Kuncinya fokus kepada Tuhan. Bartimeus semakin berseru. Dia tidak bilang, Tuhan kenapa murid-muridmu ini yang notabene-nya pengikut engkau, kok mereka jadi penghalang. Tidak, dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan aku masalahku begitu banyak, sudah buta begini, malah dihalangi orang lagi. Padahal aku ini bukan minta uang, aku bukan mau mengemis uang hari ini, aku minta kesembuhan. Sudahlah saudara, berhenti untuk menilai prasangka-prasangka atau mengambil hal-hal yang kesimpulan-kesimpulan yang tidak perlu saudara simpulkan. Berserulah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Panggil namanya, apa yang terjadi? Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Dan hari ini ada sorak-sorak di rumah saudara. Ketika hati saudara disembuhkan, pikiran saudara disembuhkan, perasaan saudara disembuhkan, ada sorak-sorak yang luar biasa. Sebentar lagi saudara akan lihat kemenangan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Orang dunia mengejar berkat sampai keringatan, tapi anak Tuhan dikejar oleh berkat sampai keringatan. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Pastikan saudara ada di dalam rencana Tuhan. Pastikan saudara hari ini akan menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya kemenangan, berkat yang luar biasa sudah menjadi bagian kita. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Engkau yang punya firman, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Engkau tidak selesai, Engkau terus bekerja. Sesudah tayangan ini selesai, kuasa Tuhan akan bekerja. Sesudah tayangan ini berakhir, mujizat Tuhan akan berlaku. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu akan mengalami kuasa Pentakosta. Roh Kudus akan turun dan akan mengurapi kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Mulut kami menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang sakit sudah sembuh, orang-orang lemah sudah kuat, orang-orang terikat sudah bebas, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah berkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami.
bersyukur buat segala anugerah-Mu. Amin. Baik saudara, terima kasih telah mengikuti ibadah ini sampai ke akhir. Jangan dulu tinggalkan ibadah ini, karena di akhir ibadah ini kita akan terima berkat Tuhan. Yang pertama, saya berterima kasih buat saudara-saudara yang setia melayani Tuhan, setia beribadah, dan juga saudara setia mendoakan kami. Saya percaya berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan turun dalam hidup saudara. Juga saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan untuk pekerjaan Tuhan, yang sudah menabur, bahkan yang sudah sementara menyiapkan taburan. Saya berdoa Tuhan akan memberkati saudara, sebab semua kita yang melakukan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini karena mengasihi Tuhan. Pastikan saudara juga menabur karena saudara mengasihi Tuhan. Minggu depan kita akan mengikuti ibadah di mana seluruh orang percaya di muka bumi akan merayakan hari Pentakosta. Dan kita akan berdoa bersama-sama, bukan cuma perayaan, tapi kita mengalami kuasa Pentakosta itu. Mulai dari hari ini sampai terusnya, kuasa Pentakosta itu akan menjadi bagian kita. Baik, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Saya akan berdoa juga untuk taburan saudara yang sudah menabur, yang sedang menabur, dan akan menabur. Tuhan memberkati, dan sekaligus kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Tidak akan henti-hentinya terjadi penuaian kalau kami punya benih yang ditabur. Tuhan berkati, kami akan menuai sukacita, menuai ketenangan, menuai damai sejahtera. Dan hari ini Tuhan berkati setiap taburan umat-Mu, setiap waktu yang diberikan, menabur waktu, menuai panjang umur, menabur kekuatan, menuai kesehatan, menabur berkat, menuai kelimpahan. Tuhan berkati setiap taburan kami, dan biarlah hari-hari kami akan diwarnai dengan sukacita dan kelimpahan dan perlindungan. Saatnya kita akan terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Bapa yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiranmu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dicurahkan sehingga engkau cakap menanggung segala perkara, tak mengucap syukur dalam segala hal, tidak bersungut-sungut, dan persekutuan, penghentaran, penghiburan dari arah Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita semua. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.